Caca di sini. Selamat datang di podcast Burasa, bukan obrolan biasa. Roa-roa semua sudah tahu belum apa itu Burasa? Burasa adalah podcast inovasi dari KPPN Palu yang akan memberikan informasi terkait perbendaharaan kepada roa-roa semua. Burasa kali ini adalah Burasa episode pertama alias tayang perdana. Nah, karena ini adalah episode pertama, maka kita sudah kedatangan tamu spesial di tempat yang spesial juga. Selamat pagi Pak Zia. Selamat pagi Mbak Caca. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik. Nah, Pak Zia ini adalah Kepala Cabang Bisnis Mikro ya Pak dari Pegadaian Palu Barat. Iya. Nah, Pak Zia, sebelum kita mulai pembahasan nih Pak terkait yang akan kita bahas pada pagi hari ini, mungkin kita bisa bahas sedikit nih Pak konsep dari Cafe De Gade ini Pak. Mumpung kita kan pertama kali nih Pak podcast dan ini langsung di De Gade. Oke, baik Pak. Terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mbak Caca dan mohon izin bisa nyapa dulu ya. Oh iya, silakan Pak. Selamat pagi roa-roa Palu, apa kabar? Semoga harinya sehat-sehat selalu dan usahanya setiap hari lancar jaya. Amin. Kita kembali ke pertanyaan Mbak Caca tadi tentang konsep De Gade Cafe ini salah satu inovasi dari Pegadaian Mbak. Itu untuk menyasar kaum milenial, dimana kita tahu kan kaum milenial itu hobinya nongki di kafe-kafe untuk berbagai aktivitas, baik untuk misalnya yang kuliah ngerjain tugasnya atau mungkin para kaula muda, pengusaha muda itu sama kliennya untuk bicara-bicara bisnis, biasanya kongkongnya di kafe-kafe. Nah, Pegadaian melihat itu sebagai satu peluang untuk menarik atau memperkenalkan Pegadaian kepada kaum milenial ini melalui konsep De Gade Cafe. Oh, seperti itu. Iya. Inovatif banget ya Pak ya? Ya, seperti itulah. Iya, makanya saya sempat kepo nih. Kok bisa gitu kan Pegadaian tempat gadai nih buka kafe. Ternyata tujuannya itu ya Pak ya, untuk menyasar kaula muda supaya mereka mau berinvestasi. Iya. Mungkin seperti tabung emas ya Pak ya. Kalau di Pegadaian cicil emas lewat konsep kafe ini. Nah, tapi saya mau tanya nih Pak, kalau di De Gade sendiri memangnya apakah diperkenalkan produk-produk Pegadaian itu kepada para pengunjung yang hadir di sini? Iya, benar sekali Mbak, itu konsep kami melalui De Gade ini, sambil mereka ngopi atau kongko itu kita perkenalkan produk-produk Pegadaian kepada mereka, terutama yang tepat dengan kondisi mereka sebagai kaula muda, misalnya menabung atau berinvestasi emas seperti yang sudah Mbak Caca sampaikan tadi. Kemudian kita tahu kan para milenial ini atau kaula muda ini mereka senangnya punya kenalan baru. Nah, Pegadaian menyasar itu melalui De Gade Cafe ini dengan menawarkan produk kami yang pembiayaan kendaraan baru, baik mobil atau motor. Nah, tapi Pak, kan di sini ada baristanya ya, mbak-mbak dan mas-mas baristanya. Kalau misalnya para pengunjung nih, roa-roa hadir di De Gade, terus mereka mau tanya-tanya produk Pegadaian, bisa nggak nanya ke mbak-mbak baristanya atau gimana nih Pak? Bisa Pak. Oh, bisa. Karena mereka juga selain diajarkan juga tentang produk-produk Pegadaian secara umum. Oh, jadi itu. Kalau sekedar untuk informasi umum tentang produk-produk Pegadaian, mereka bisa menjelaskan ke pengunjung. Wah, menarik banget ya roa-roa sekalian. Selain mbak-mbaknya bisa bikin kopi, tapi juga bisa diajak ngobrol tentang investasi nih. Keren banget. Oke Pak. Nah, sebelumnya nih Pak, Pegadaian ini kan sudah cukup dikenal ya Pak. Tapi kalau di Palu sendiri nih Pak, ada berapa sih Pak lokasi Pegadaian di Palu? Kalau untuk Kota Palu sendiri ya, Kota Palu sendiri itu kami punya 26 outlet yang dimana punya 5 cabang Pak di dalam kota. Yang lainnya adalah unit-unit pelayanan di mana kami membangun unit pelayanan yang di Pegadaian diistilahkan sebagai UPC, itu untuk lebih mendekatkan Pegadaian ke masyarakat luas. Seperti itu Mbak konsepnya. Oh, begitu. Iya.
Nah Pak, kan sesuai namanya nih ya, Pegadaian, otomatis yang terlintas di otak saya nih Pak, pasti ini tempat gadai gitu ya Pak ya. Nah tapi ada nggak sih produk-produk lain yang mungkin belum terlalu diketahui masyarakat banyak nih Pak? Mungkin bisa dijelaskan sekilas produk-produk dari Pegadaian itu apa aja sih Pak? Ya, untuk produk Pegadaian memang sesuai nama perusahaannya Mbak ya. Yeah. Fokusnya pasti di gadai, tapi kami juga punya produk-produk lain seperti yang sudah saya sampaikan tadi, pengadaan kendaraan baru, baik motor atau mobil, itu bisa juga memanfaatkan fasilitas dari Pegadaian. Kemudian juga selain untuk pembiayaan, Pegadaian juga sudah menawarkan kepada masyarakat luas untuk melakukan investasi. Jadi bagi teman-teman Roa-Roa Palu yang punya kelebihan dana dan ingin berinvestasi, bisa memanfaatkan Pegadaian melalui tabungan emas maupun investasi logam mulia. Oh, seperti itu ya Iya, Pak ya. Seperti itu. Nah, saya penasaran nih Pak terkait investasi. Ada nggak sih Pak, kalau dari Pegadaian sendiri, produk yang berkaitan dengan pembiayaan usaha, pembiayaan UMKM atau usaha ultramikro? Ya. Kalau untuk pembiayaan ultramikro ini atau UMKM, kebetulan Pegadaian juga ditunjuk oleh Kementerian untuk berpartisipasi dalam menyalurkan produk UMI Mbak yang namanya. Jadi di Pegadaian ada dua, yaitu KCA UMI dan Kreasi UMI. Itu produk kami untuk menyasar para pelaku UMKM khususnya di Kota Palu. Bedanya KCA UMI dan Kreasi UMI itu apa ya Pak? Kalau untuk KCA UMI itu berdasarkan pada jaminan emas, sementara untuk Kreasi UMI itu kami jaminannya BPKB kendaraan Pak. Oh seperti itu. Iya, seperti itu. Mungkin kita bahas dulu ya Pak ya terkait KCA UMI nih. Nanti habis itu kita bahas lagi soal Kreasi UMI. Nah kalau KCA UMI itu nilai pinjamannya itu berapa dan apakah harus punya emas untuk bisa mengikuti pembiayaan di KCA UMI ini Pak? Untuk KCA UMI itu Pegadaian menyalurkan sampai 10 juta dan memang karena produknya KCA itu kredit cepat aman yang berbasis hukum gadai, otomatis dalam penyalurannya kami mewajibkan ada jaminan berupa emas. Seperti itu. Berarti nanti nilai pembiayaannya itu sebesar taksiran emasnya ya Pak? Iya betul Pak, sesuai taksiran emas. Nah kalau tingkat suku bunganya sendiri gimana nih Pak kalau untuk KCA UMI? Kalau untuk sebelum kita masuk ke KCA UMI Mbak ya. Pegadaian itu punya produk yang sesuai pentingnya itu adalah KCA. KCA itu kredit cepat aman, di mana kredit yang disalurkan kepada masyarakat itu penyalurnya cepat, dalam arti maksimal 15 menit kita sudah bisa mendapatkan kebutuhan dana yang kita inginkan. Kemudian hanya aman, artinya barang jaminan yang dititipkan ke Pegadaian itu akan dipelihara atau disimpan sebaik-baiknya oleh outlet Pegadaian sampai nasabahnya nanti menebus. Iya. Kemudian untuk KCA UMI itu kami fokus ke para pelaku usaha kecil menengah yang ada khususnya di Kota Palu. Jadi untuk KCA UMI peruntukannya adalah untuk pengembangan bisnis. Jadi misalnya ada nasabah yang butuh dana mendadak untuk menambah modal kerja atau untuk investasi dalam bentuk pengadaan peralatan kerja, nah itu bisa memanfaatkan produk kami yang namanya KCA UMI. Seperti itu. Iya. Kalau untuk bunganya tadi bagaimana Pak jadinya? Untuk bunga ya. Untuk bunga itu untuk KCA itu kami menetapkan 1,2% per 15 hari. Untuk KCA UMI itu kami memberikan diskon sebesar 0,15% per 15 hari Pak. Jadi kalau mungkin dihitung secara bersih, untuk KCA perbedaan bunganya, KCA biasa itu sekitar 1,2, untuk KCA UMI itu bisa sampai 1,05. Oh gitu. Iya. Lumayan gede juga ya Pak ya, maksudnya diskonnya ya. Diskonnya, ya. Berarti ini ada KCA UMI, ada KCA biasa ya Pak? Iya Pak, ada.
Perbedaan paling jelasnya nih Pak antara KCA Umi dan KCA biasa tuh apa ya Pak? Kalau untuk KCA biasa itu bisa dimanfaatkan oleh seluruh nasabah dan juga peruntukannya juga untuk seluruh kebutuhannya Mbak, misalnya untuk apalah anak sekolah atau apa. Tapi untuk KCA Umi memang kami khususkan untuk produktivitas Mbak. Oh seperti Iya. itu. Jadi emang kalau untuk KCA Umi ini harus ada usahanya dulu nih Roa-Roa baru bisa ikut di KCA Umi ya Pak ya? Iya benar Mbak. Kecuali kalau KCA biasa bisa untuk siapa aja ya Pak ya? Iya. Oh seperti itu. Oke, nah untuk selanjutnya berarti untuk kreasi Umi itu gimana nih Pak kalau kreasi Umi? Kalau untuk kreasi Umi itu bagi nasabah yang misalnya punya kendaraan, kemudian punya BPKB, bisa juga kami bantu biayai melalui kreasi Umi untuk pengadaan modal kerja atau investasi peralatan kerja tadi Pak. Plafonnya juga sama Pak? Plafonnya sama, 10 juta untuk KCA Umi, 10 juta juga untuk kreasi Umi. Oh begitu. Jadi untuk kreasi Umi ini memang jaminannya harus berupa BPKB ya Pak ya? Iya betul. Kalau sertifikat tanah gitu bisa nggak Pak? Sertifikat sementara kami belum. Oh belum. Bisa, iya. Oke, menarik banget nih. Nah, kalau dari sisi pegadaian nih Pak, Iya. untuk debitur-debitur yang mengambil KCA maupun kreasi Umi, ada bentuk pendampingannya nggak ya Pak dari pegadaian? Untuk pendampingan saat ini kami sering lakukan Mbak, bisa melalui kunjungan langsung dari para analis atau ahli kami, atau kadang kami bikin acara juga kayak pelatihan-pelatihan terhadap para pelaku UMKM ini, seperti pelatihan akuntansi sederhana, cara mencatat pengeluaran sama pemasukan dari usaha mereka agar supaya mereka bisa tahu, karena kita tahu kan para pelaku UMKM ini kadang masih mencampurkan hasil kerja sama keperluan pribadi. Iya benar Ya. Pak. Jadi itu kami berikan pelatihan-pelatihan sehingga bisa mereka tahu, oh pendapatan saya secara real itu dari usaha ini berapa, Benar. labanya berapa, seperti itu Pak. Karena memang salah satu ciri khas dari UMKM atau usaha ultramikro itu sendiri pasti cash flow-nya nggak jelas ya Pak Iya, ya? cash flow-nya nggak jelas. Jadi emang masih kecampur tuh roa-roa semua antara pendapatan untuk pendapatan maupun pengeluaran untuk bisnisnya mereka dan untuk pengeluaran pribadinya itu ya Pak ya? Iya. Jadi pegadaian di sini tuh selain memberikan pembiayaan juga menghadirkan pendampingan ya Pak, supaya para pelaku usaha ini dapat mengenal akuntansi secara dasar ya Pak ya. Iya. Oh gitu, keren banget ya Pak. Nah, selain itu kan Pak, memang setahu saya nih Pak, Umi ini kan hadir untuk para pelaku usaha ultramikro yang memang belum bisa mendapatkan akses pembiayaan ke bank ya Pak ya? Iya betul. Karena mungkin belum punya izin atau apa semacam itu, jadi mungkin kurang dipercaya oleh bank. Tapi pegadaian di sini hadir untuk membantu pelaku usaha ultramikro ini untuk bisa naik kelas ya Pak ya? Iya betul. Naik kelas ke pinjaman yang lebih tinggi. Nah, mungkin nih Pak, Bapak pernah dengar gak Pak kisah sukses dari salah satu atau beberapa debitur pegadaian yang mengambil pembiayaan Umi ini? Kalau tentang kisah sukses mereka Mbak, alhamdulillah dari hasil pengamatan kami sebagai analis atau surveyor Mbak, itu biasanya kan kadang mereka ketika sudah selesai ingin mengajukan kembali. Nah itu kan kita survei lagi Mbak. Jadi dari survei awal yang waktu pertama mereka mengajukan dan untuk yang selanjutnya ini untuk perpanjangan, itu kami melihat ada perubahan Mbak. Misalnya contoh untuk yang warung-warung kecil atau toko-toko kelontong gitu, biasanya ketika di awal kami survei itu mungkin isi tokonya atau warungnya itu mungkin masih sedikit. Ternyata setelah mengikuti atau mengambil produk KCA Umi ini, ketika kami survei ulang itu ternyata usahanya berkembang, isi tokonya mungkin bervariasi. Mungkin juga ada juga yang misalnya untuk
pelaku-pelaku usaha lain, Mbak. Kami lihat mereka usahanya lumayan berkembang dari awal pembiayaan. Oh gitu ya Pak. Iya. Jadi yang udah kelihatan nih contohnya yang usaha-usaha toko kelontong gitu ya Pak Iya. ya. Kemudian setelah mereka udah berkembang, apakah mereka ngambil produk KCA Umi lagi Pak atau gimana Pak? Biasanya mereka tetap mengambil KCA Umi itu, Pak, karena menurut mereka sangat membantu dalam pembiayaan terhadap usaha mereka, karena kita tahu para pelaku usaha ini kan kadang mereka membutuhkan dana saat itu juga. Iya. Misalnya kayak pengusaha catering, kadang kan mereka mendapat order mendadak yang harus segera mereka penuhi. Sementara kan dari pihak pengorder kadang dibayar nanti setelah acara. Nah seperti itu. Jadi ketika mereka mendapat order, mereka ingat Pegadaian. Oh iya, Pegadaian dananya bisa keluar cepat, 15 menit udah bisa. Jadi mereka datang lagi untuk minta produk KCA Umi lagi gitu ya. Oh gitu. Iya. Nah berarti memang sesuai namanya ya Pak ya, KCA, kredit cepat aman ya Pak ya. Iya. Oke, memang secepat itu ternyata ya Pak ya, Iya. karena memang biasanya ada hal-hal di luar rencana yang tiba-tiba mereka butuh uang cepat gitu Iya, Pak. seperti itu. Luar biasa. Nah Pak, kira-kira karena kan tadi syarat KCA Umi itu kan cepat ya Pak ya. Iya. Apakah syaratnya cuma tadi itu aja Pak? Syaratnya apakah hanya perlu gadai emas, kemudian harus punya usaha itu aja, atau mungkin ada yang perlu dilengkapi seperti KTP atau lain sebagainya? Untuk syarat KCA Umi ini, Mbak, sampai sekarang cukup mudah. Hanya butuh KTP aja, KTP dari si pemohon, si nasabah, kemudian barang jaminan, dan tentunya usaha. Usaha ini pun kami survei nanti setelah cair, Mbak. Oh gitu. Iya. Jadi nasabahnya bisa langsung segera dapatkan dana segarnya hari ini. Surveinya mungkin nanti sore atau mungkin nanti besok atau lusa. Jadi istilahnya dana sudah diterima baru kita survei dulu. Untuk usahanya itu cukup disurvei aja atau harus melampirkan kayak surat keterangan usaha atau apa gitu Pak? Oh, untuk KCA Umi nggak perlu, Mbak. Oh, nggak Jadi perlu, kita ya? cukup pergi lihat bahwa benar nasabah ini punya usaha sehingga berhak untuk dibiayai dengan produk KCA Umi. Seperti itu, iya. Kalau untuk kreasi Umi juga sama seperti itu? Kalau untuk kreasi Umi karena sistemnya survei, jadi mungkin kelengkapan berkasnya harus ditambah yang surat keterangan usaha tadi. Oh. Kemudian kita survei dan mungkin untuk pencairannya bisa 1 atau 2 hari. Gitu. Nah Pak, terima kasih nih Pak sebelumnya sudah mau berbagi dan sharing informasi terkait pembiayaan Umi dari Pegadaian sendiri. Sebelum kita akhiri mungkin kita minum dulu ya Oh Pak iya, ya? Mas, tadi saya lupa nawarin. Bisa dicoba, Mbak. Iya. Ini produk unggulan dari Degade Cafe, Oh namanya iya. Fun Learning. Fun Learning, itu Iya. apa tuh Pak? Fun Learning itu sebenarnya diambil dari bahasa Belanda, Pak. Artinya gade. Gade? Iya. Oh gade. Bahasa Fun Belandanya Fun Learning. Jadi kita menamakan produknya Fun Learning. Oh seperti itu. Iya. Enak banget nih Pak. Bapak mungkin Oh iya. saya udah minum. Oke, tak terasa ya Pak ya kita udah ngobrol-ngobrol nih terkait pembiayaan Umi. Saya mau mengucapkan terima kasih kepada Pak Zia Terima kasih juga, Mbak. udah undang. mau meluangkan waktunya pagi hari ini dan mau mengizinkan kami juga nih untuk podcast perdana di Cafe Degade Coffee and Gold Palu. Luar biasa banget. Nah, mungkin sebelum kita tutup nih Pak, ada pesan-pesan yang mau Bapak sampaikan? Roa-roa Palu sekalian yang menyaksikan acara podcast ini, apabila teman-teman semua membutuhkan dana cepat dalam memenuhi kebutuhan modal kerja maupun investasi alat kerja, bisa memanfaatkan produk Pegadaian yang namanya KCA Umi.
yang produknya tersedia di semua outlet-outlet Pegadaian. Syaratnya cukup mudah, cukup KTP dan barang jaminan. Sesuai moto dari Pegadaian, mengatasi masalah tanpa masalah. Luar biasa, mengatasi masalah tanpa masalah. Oke, terima kasih kepada Pak Zia dan juga sahabat Roa-Roa semuanya yang udah mau ngikutin kita sampai dengan podcast ini berakhir. Nah, jangan lupa ya untuk like, sharing, dan subscribe di channel KPPN Palu, serta ikuti terus podcast dari Bu Rasa di episode-episode selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.